Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai launching Google Business Profile. Apa itu Google Business Profile dan seperti apa fiturnya? Penasaran? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin mengenai Google Business Profile. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, pertama-tama mari kita bahas apa itu Google Business Profile. Nah, jadi Google Business Profile adalah solusi gratis dan mudah digunakan untuk mengelola keberadaan online suatu bisnis dan organisasi di Google, termasuk pencarian atau Google pencarian gitu ya, dan peta atau Google Maps. Nah, menarik bukan? Nah, menurut riset dari Google, jumlah klik pada website bisa bertambah sekitar 35% dengan bantuan Google Business Profile. Nah, itu dia ya keunggulannya. Nah, tapi kenapa pakai logo itu? Nah, kalau teman-teman memperhatikan, ini logo yang saya tampilkan itu adalah logo dari Google My Business atau Google Businessku. Nah, ini ada alasannya ya. Ada alasan tertentu kenapa pakai logo Google Businessku. Nah, yuk kita lanjut. Nah, jadi ini dia artikel dari Google langsung yang membicarakan mengenai rilis Google Business Profile. Nah, artikel ini diterbitkan tanggal 4 November tahun 2021, sekitar 1 pekan yang lalu ya. Nah, pada artikel ini dibicarakan mengenai rilis Google Business Profile. Artikel ini ditulis oleh Anita Yuan, Product Management Director dari Google. Nah, tapi kalau kita baca secara lebih detail pada artikel ini, ternyata Google Business Profile itu adalah nama baru bagi Google My Business. Nah, jadi cukup mengecewakan ya. Ternyata bukan produk baru dari Google, tapi hanya sebuah nama baru dari Google My Business. Nah, tapi jangan kecewa dulu ya. Ternyata Google ini nggak hanya sekedar ganti nama ya. Ada beberapa fitur juga yang diubah dan dirombak, bahkan dihapus oleh Google. Nah, fitur-fitur tersebutlah yang harus teman-teman ketahui dalam video kali ini. Oke, lanjut ya. Evolusi nama dari Google My Business. Sebelum kita masuk ke dalam fitur-fiturnya, yang perlu teman-teman ketahui itu adalah evolusi nama. Jadi ada banyak sekali perubahan nama yang terjadi pada Google My Business. Perlu teman-teman ketahui, di awal itu namanya Google Local Business Center ya, sekitar tahun 2007 dan sebelumnya, tahun 2005 gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 2010 itu berubah menjadi Google Place. Nah, buat teman-teman yang udah main digital marketing tahun 2010, tentu aja pernah punya akun Google Place ya. Kemudian berubah lagi ketika Google mulai menerapkan Google Plus. Nah, Google Place diubah menjadi Google Plus Lokal tahun 2012. Nah, kemudian terakhir sekitar 7 tahun yang lalu, Google mengubah namanya kembali menjadi Google My Business. Dan sekarang, tahun 2021, diubah kembali menjadi Google Business Profile. Nah, ini ada sebuah infografis yang saya dapatkan dari infinitydentalweb.com ya. Nah, ini dia infografisnya. Nah, teman-teman bisa amati ya, sekitar tahun 2005 Google Maps dirilis, kemudian pada hasil pencarian Google terdapat satu box untuk pencarian lokal tahun 2006. 2007 dimasukkannya fitur review. Kemudian 2008 dalam box lokal itu terdapat 3 hasil pencarian ya. Kemudian tahun 2009 Google merilis Place Page. Tahun 2010 Google memperkenalkan pencarian Place Search. Kemudian 2010 Google merilis Google Plus. 2012 merilis Google Plus lokal. Kemudian 2014 menjadi Google My Business. Oke, itu dia evolusi nama Google My Business. Oke, selanjutnya, salah satu yang paling besar perubahannya itu adalah merubah cara pengelolaan bisnis. Jadi dengan berubahnya nama Google My Business menjadi Google Business Profile,
cara mengelola bisnis di Google juga berubah. Nah, apa aja yang berubah? Nah, yang pertama, tidak menggunakan pengelola Google Business Profile. Nah, saat ini kan, kalau kita searching atau kalau kita browsing gitu ya, kita bisa masuk ke websitenya Google My Business, kemudian mengelola profil kita di sana. Nah, setelah perubahan ini, kita nggak bisa lagi melakukan itu, atau Google tidak menyarankan untuk melakukan itu. Nah, itu ya. Kemudian perubahan yang kedua itu adalah tidak pakai URL google.com/bisnis lagi. Nah, kemungkinan besar URL ini nggak bisa diakses atau dialihkan kepada URL yang baru ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak pakai aplikasi Google My Business. Nah, ini perubahan cukup besar ya. Buat teman-teman yang udah terbiasa mengelola bisnis Google di aplikasi Google Bisnisku, ini tentu aja merasa kehilangan banget. Karena aplikasinya enak banget ya. Bisa nge-review, bisa ada banyak hal lah yang bisa dilakukan pada aplikasi tersebut. Kemudian yang keempat itu, jadi karena nggak pakai aplikasi Google Bisnisku, jadi teman-teman bisa mengelola bisnis teman-teman pakai Google penelusuran atau Google Search. Nah, menarik kan? Atau kalau mau pakai aplikasi, teman-teman bisa pakai aplikasi Google Maps. Nah, menarik kan? Oke, selanjutnya Google juga mempermudah pengajuan lokasi bisnis dan verifikasinya. Nah, ini banyak menuai kritikan ya. Yang sekarang aja itu menimbulkan banyak masalah, apalagi kalau dipermudah pengajuan dan verifikasinya. Kemudian, Google akan menghapus aplikasi Google Bisnisku. Nah, tentu aja ya. Karena aplikasi ini udah nggak dipakai lagi untuk mengelola bisnis, jadi teman-teman bisa pakai Google Search atau Google Maps, maka aplikasi Google Bisnisku ini akan dihapus. Nah, bagaimana ngelola pakai Google penelusuran? Jadi teman-teman tinggal cari aja di Google Search bisnis yang teman-teman kelola, kemudian setelah mendapatkannya, teman-teman bisa langsung mengedit atau mengelola bisnis tersebut pakai Google Search tersebut ya. Begitu teman-teman klik, itu langsung muncul pilihannya. Atau alternatif lain, teman-teman bisa cari di Google Maps. Di situ juga bisa langsung dikelola melalui Google Maps. Tentu aja, karena Google Bisnisku itu dihapus, teman-teman tidak perlu aplikasi tambahan. Cukup pakai Google Search atau Google Maps. Jadi lebih mudah ya. Lebih mudah pengelolaannya. Nah, saya rasa ini bisa jadi bisnis jangka panjang buat Google karena disatukan ya. Karena pada Google Maps itu juga ada profilnya. Kita secara individu bisa bikin profil di situ dan bisa berinteraksi di situ. Saya rasa mungkin bisa jadi Google menginginkan Google Maps itu menjadi sebuah sosial media baru. Nah, kita nggak tahu ya, itu hanya dugaan saya saja. Kemudian yang terakhir, Google My Business API berubah menjadi Google Business Profile API. Ini tentu aja ya, berubah namanya. Oke, itu dia semua perubahan, nggak semua ya, ada beberapa perubahan yang tidak saya sebutkan. Tapi yang saya sebutkan ini adalah perubahan-perubahan yang terasa gede banget pengaruhnya. Oke, selanjutnya sekarang bagaimana tanggapan para digital marketer ya, mengenai isu perubahan nama ini. Nah, jadi ada banyak komentar negatif tentang hal tersebut ya. Karena apa? Karena memang ada beberapa masalah pada Google My Business untuk saat ini. Masalah pertama itu adalah kemungkinan orang mengklaim bisnis orang lain. Nah, ini kemungkinan besar bisa terjadi ya. Sering terjadi malah. Bisa diklaim oleh orang lain. Yang kedua itu adalah banyaknya spam. Kalau di Indonesia mungkin belum terasa ya, tapi kalau di luar negeri itu bikin masalah banget. Jadi satu bisnis itu bisa nyepam banyak sekali Google My Business. Yang terakhir itu adalah masalah verifikasi. Oke? Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Kita sampai kepada simpulan. Jadi simpulannya, kita cukup ikuti dan beradaptasi. Nah, ini karena perubahannya langsung dari Google ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa protes, nggak bisa apa-apa ya. Kita tinggal ikuti dan langsung beradaptasi. Teman-teman harus tahu apa yang berubah di Google dan apa yang harus berubah dari diri kita gitu kan. Kita sebagai pelaku usaha atau digital marketer itu harus segera beradaptasi dengan perubahan yang dilakukan oleh Google. Nah, oke, mungkin itu ya. Terakhir, video ini itu berdasarkan dari artikel yang saya tulis pada projasawit.com/Google Business Profile. Buat teman-teman yang pengen informasi lebih lengkap, silakan kunjungi artikel tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya.
jangan sampai nggak diingatin supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.